Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf suaranya masih cadel. Belum sembuh benar. Doain mudah-mudahan tambah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bilang begini. Di kita ini kan suka ada ngalamin kesusahan. Namanya manusia kan. Cuma banyak di antara kita yang nggak tahu bagaimana cara ngatasinya. Ya, bahwa ikhtiar itu wajib, usaha itu wajib. Tapi kan hasilnya itu nggak wajib. Allah yang menentukan hasilnya, betul nggak? Kita cuma ikhtiar saja. Tapi ikhtiar bukan hanya fisik, bukan hanya badan, tapi juga ada ikhtiar batin. Pertama, ente harus puji Allah. Jangan lupa tuh puji Allah. Karena Allah yang memiliki harta, Allah yang punya gudang harta. Ente puji dulu Allah, deketin tuh Allah, bilang la ilaha illa anta ya Hanan, ya Manan, ya Badi'as samawati wal ardh, ya Jal Jalali wal Ikram. Cakep tuh. Ente bilang tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang Maha Penyayang, wahai yang Maha Pemberi, wahai yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Kita puji tuh Allah. Makanya ente semua harus pada sholat. Nih kita pada sholat nih, wajib hukumnya sholat ya. Kalau kita nggak sholat gimana? Kita nggak punya modal. Maka puji Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti selesai sholat puji lagi, minta sama Allah. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid, ya Mudiun ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnini bihalalika an haramika, wa bita'atika an masyiatika, wa bipadlika aman siwaka. Kita puji Allah, minta sama Allah. Maka kita puji Allah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu selesai sholat jangan langsung angkat pantat, langsung jalan pulang, jangan. Masa langsung Allahumma lantas jalan wa minka kudu pulang, jangan ya. Begitu selesai sholat sebut dulu nama Allah, istighfar dulu, zikir dulu ya. Kan Qur'annya bilang begitu, selesai sholat fazkurullaha, sebut nama Allah, sebut baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri ataupun dalam keadaan bagaimanapun, maka sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sebut nama Allah, jangan lupa nama Nabi. Baca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini paket Allah Rasul. Sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam selawatnya, sebut. Nah, kalau kita udah sebut nama Rasulullah, ini udah cukup nih. Karena satu ucapan, satu permintaan, satu doa itu nggak akan naik ke langit kalau kita nggak sebut nama Nabi kita Muhammad SAW dan dia mantak antara langit dan bumi. Bina samai wal ardh, antara langit dan bumi. Dia bisa roja doa hukum, bisa balik lagi itu doa kepada kita. Kalau kita nggak sebut nama Nabi, makanya kita sebut nama Nabi yang banyak. Jangan sekali, ucapan beberapa kali, terus ucapan. Nah setelah itu apa? Setelah itu jangan lupa kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesusahan kita? Apa kekurangan kita? Ini kurang mulu emang. Tapi apa nih masalah rezeki, apa masalah yang lain, bilang sama Allah. Kalau nggak dibilang, kita nggak punya usaha tuh. Bilang, tanpa kita bilang Allah Maha tahu. Tapi syariatnya kita sebagai manusia harus bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ente bilang? Misalnya, ente bilang Allahumma gfini bihalalika an haramika, wa agnini bipadlika aman siwaka. Ini kena cerita. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal. Bihalalika, yang halal, rezekimu yang halal ya, sehingga aku tidak butuh lagi rezeki yang haram. Saya yang halal aja ya Allah, berikan yang halal.
Yang haram jauhin, jangan doyan barang yang haram, jangan. Ya, jauhkan tuh yang haram. Maka ya Allah berikan rezeki yang halal, kemudian wa agnini bi fadlika aman siwaka. Jangan lupa, dan berikanlah kepadaku kekayaan dari karuniamu sehingga aku tidak butuh lagi kepada siapapun selain kepadamu ya Allah. Cakep. Ini doa. Ini yang dimuat di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Sebutkan. Ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah tahu, walaupun Allah Maha tahu, ya. Biar Allah tahu nih kebutuhan kita ini, ya. Saya butuh ketenangan, butuh istri yang soleha, butuh anak yang soleha, istri udah soleha. Mudah-mudahan nih anak pada soleh dan soleha ya Allah, berikan bimbingan ya Allah. Nih, kita butuh rezeki buat ngongkosin anak sekolah, butuh rezeki buat kehidupan anak-anak. Ini kan cerita nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi susah jangan dibawa sendiri. Susah ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ngadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nggak dijawab sama Allah. Yang namanya dunia nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Dunia itu mungkin aja. Semua persoalan ini susah di dunia ini. Kita ini susah, kecuali Allah yang memudahkan. Kalau Allah yang memudahkan nggak ada yang susah, Pak. Makanya ada doa, Allahumma la sahla illa ma jatu sahla wa anta taj'alu hazna hijasita sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah, berarti susah di persoalan. Illa ma jatu sahla, kecuali Engkau yang memudahkan. Yang susah Engkau yang bisa memudahkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini kita udah kerjain semua nih. Muji Allah sudah, mengadu sama Allah sudah. Ya, akui kesalahan kita. Akui kesalahan kita bahwa kita memang salah. Bahwa kita memang lalai. Itu ya Allah barangkali yang Engkau menjadi melambatkan rezeki saya. Itu barangkali ya Allah yang menjadi kesusahan saya, menjadi sebab susahnya saya, sebab melaratnya saya. Maka bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bilang? Kita diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Gimana bilang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 87. Ini kan pengakuan yang ikhlas banget. Itu kenapa yang membuat Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan yang besar. Nabi Yunus pernah dimakan ikan, enggak bisa keluar. Dia puji Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan enggak mungkin juga. Kita ini susah, enggak bisa keluar dari kesusahan, enggak bisa keluar dari kelaparan, enggak bisa keluar dari kemelaratan, maka sebut sama Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta. Lalu kemudian puji, kita katakan maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntum minaz zalimin. Saya memang orang yang berbuat zalim. Pengakuan yang ikhlas nih. Nah kalau begitu mungkin nggak diijabah? Mungkin aja, kenapa enggak? Enggak ada yang nggak mungkin. Mungkin. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Enggak ada yang nggak mungkin. Makanya kan di dalam doa sholat sunnah ya, kita diajarkan di dalam sholat sunnah hajat dikatakan Allahumma la tada li zanban ila ghafarta
wala hamman ila farajta wala hajatan hiya laka ridha ila qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan satu pun dosaku kecuali Engkau mengampuni, ya Allah. Jangan dibiarkan satu saja dosa saya, satu aja, jangan apalagi banyak, kecuali Engkau ampuni, ya Allah, dosaku. Ini kan minta diampuni dosa dengan bahasa yang diplomatis. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku satu dosa pun kecuali Engkau mengampuni. Jangan Engkau biarkan satu kesusahan pun kecuali Engkau memudahkan. Dan jangan Engkau biarkan satu hajat pun yang Engkau ridhoi kecuali Engkau memenuhi hajatku dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Kita bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya arhamar rahimin. Jadi kita bilang, jangan dibiarkan satu hajat pun yang Kau ridhoi kecuali Kau mengabulkan, kecuali Kau memenuhinya. Wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha, kecuali Engkau penuhi itu hajatku. Engkau penuhi, Engkau jadikan kebaikan-kebaikan buat saya. Mungkin, kenapa enggak? Semua serba mungkin. Kalau semua serba mungkin, maka amalan tadi jangan ditinggalkan, saudara. Ya, jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan ada nih yang bisa kita ambil mulai hari ini. Ambil itu apa hikmahnya? Jangan tinggalin sholat walaupun satu waktu. Ingat tuh, ada hadis bilang begini, man taraka sholat fardhatun wahidah kutiba ismuhu aliba binar. Siapa orang yang ninggalin sholat satu waktu saja dengan sengaja, aku tulis namanya di depan pintu neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan tinggalin sholat. Pada rajin dah yang sembahyang, pada rajin ikhtiar, maka tambah tuh dengan ibadah. Jangan cuma nyari duit, ikhtiar aja, sembahyang mah enggak. Sembahyang juga dong. Kan kita lagi butuh rezeki dari Allah. Masa Allahnya kita tinggal? Ya. Jadi ketika dipanggil hayya 'alas sholat, ini lagi dipanggil nih. Mau disuruh, mau dibagiin rezeki, ente nggak pada datang, gimana ceritanya? Makanya oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, jangan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat yang rajin. Kemudian apa? Jangan tinggalkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji, sebut namanya yang banyak, sebut. Terus ngadu sama Allah, ngadunya sama Allah, bukan nama yang lain, bukan nama dukun, bukan nama yang apa. Pokoknya sama Allah bilang, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh ini, saya butuh itu. Bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Akui kesalahan. Kita ini emang lalai, minaz zalimin, kita berbuat zalim, maka akui kesalahan. Dan kalau sudah begitu, enggak ada yang tidak mungkin. Betul enggak? Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jangan banyak-banyak, yang penting ente amalin tuh, ya. Ente amalin apa yang ente sudah dapat, kerjain, dan mudah-mudahan seistiqomah menjalankan itu semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.